Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Angela atau saya Caroline, Cassandra, Maria, dan Nicholas. Definisi daerah. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintah dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Isi Undang-Undang Dasar. Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. 2. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep, definisi, dan keistimewaan kedudukan hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY merupakan konstitusi yang melindungi dan mengatur Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sehingga memiliki landasan hukum yang sah untuk mengatur wilayahnya. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa Indonesia yang mampu mengenali hak asal-usul suatu wilayah sehingga memiliki hak istimewa dalam pemerintahan daerah dan hal-hal lain yang merupakan kekhususan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY dan Dewan Perwakilan Daerah DIY. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Landasan hukum status istimewa dan kewenangan. Landasan hukum status istimewa dan kewenangan pemerintahan Provinsi Aceh. Definisi pemerintahan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sementara itu, pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dari kewenangan masing-masing. Wewenang pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh dan kabupaten kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah pusat. 4. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan urusan tertentu dalam bidang agama. 5. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah pusat dapat A. melaksanakan sendiri, B. menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota, C. melimpahkan sebagian kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan atau instansi pemerintah pusat, dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota dan gampang berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal-hal mendasar otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapai kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua. Menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia dalam bidang keuangan daerah. Khususnya yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus adalah berupa adanya pos penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional selama 25 tahun, yang terutama ditunjukkan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta pos dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang terutama ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditandatangani. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPR dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di mana dalam membentuk organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kemampuan finansial, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografi, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang ditandatangani, saran dan prasarana penunjangan tugas, sehingga masing-masing daerah memiliki kebutuhan organisasi perangkat daerah yang berbeda-beda. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Proses pemilihan kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum. Kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pemilu kada. Pemilihan kepala daerah pertama diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011 terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Pada tahun 2014, DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR RI yang terdiri dari fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS berjumlah 55 orang, fraksi Partai Amanat Nasional PAN berjumlah 44 orang, dan fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang pembangunan demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, pemilu kada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja, tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi, walaupun dalam pelaksanaan pemilu kada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat, adalah pertama, pemilu kada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, pemilu kada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika pemilu kada secara langsung tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD, sebagai warga negara hak pilihnya tetap ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.